Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Bersahabat Selamanya. Ayat hafalan 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Poin penting pelajaran kita, kasih Allah kepada kita menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengasihi satu sama lain. Pernahkah kamu menjadi bagian dari kerumunan orang yang bersorak-sorai di acara olahraga? Bagaimana rasanya menjadi bagian dari kelompok dengan tujuan yang sama, memenangkan pemain favorit kalian? Yesus tahu bahwa menjadi bagian dari sebuah tim yang bersatu adalah hal yang baik. Perjamuan Paskah tidak sesuai dengan harapan para murid. Mereka telah menantikan perjamuan itu dengan penuh harap. Sesuatu yang penting akan segera terjadi. Ada desas-desus di udara yang dimulai dengan masuknya Yesus dengan penuh kemenangan di Yerusalem. Tentunya, Yesus akan memberitahukan kepada mereka malam ini tentang rencananya untuk mendirikan kerajaannya. Malam itu tidak sesuai dengan rencana mereka. Yesus, guru mereka, telah memulai dengan membasuh kaki mereka. Perjamuan makan malam itu menjadi waktu yang tenang dengan Yesus berbicara seolah-olah Dia akan meninggalkan mereka, bukannya menggulingkan Romawi. Para murid merasa bingung. Mereka mengasihi Yesus. Tentunya dia seharusnya melihat bahwa sekaranglah waktunya untuk bertindak. Para murid hampir tidak menyadari bahwa Yudas menyelinap keluar dari ruangan. Yesus bangkit dari meja perjamuan, menanggalkan jubah luarnya, dan mengikatkan sebuah handuk panjang di pinggangnya. Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom untuk memulai membasuh kaki para murid yang berdebu. Dia sering muncul untuk menolong orang yang membutuhkan atau membayar sesuatu. Tidak ada yang aneh dengan kepergiannya yang begitu cepat. Hanya Yesus yang terlihat memperhatikan dan memandangnya dengan sedih, seolah-olah dia berharap dapat memanggil Yudas kembali. Yesus melihat ke sekeliling kepada murid-muridnya yang lain. Mereka adalah sahabat-sahabat terdekatnya. Dia mengenal mereka dengan sangat baik, kualitas dan kelemahan mereka, apa yang membuat mereka bahagia dan sedih. Dia tahu harapan mereka dan juga rasa sakit yang akan mereka alami. Seandainya saja dia dapat menolong mereka untuk memahami apa yang akan terjadi. Yesus mengenal Allah sebagai Bapa dan sahabatnya. Allah selalu bersamanya sepanjang waktu. Mereka berkomunikasi bersama dan memiliki satu tujuan. Yesus tahu bahwa jika murid-muridnya dapat memahami hal ini, mereka tidak akan merasa begitu terpukul ketika melihat dia diambil dari mereka untuk disalibkan. Hari itu sudah mulai malam dan sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Yesus akan berbicara lebih banyak lagi dalam perjalanan mereka ke taman. Tetapi sebelum mereka pergi, Yesus ingin berdoa kepada Bapanya, Bapa mereka juga, yang mengasihi mereka sama seperti Yesus. Sambil mengangkat tangannya, Yesus mulai berdoa. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku
Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 1-4, 14-17, 20, 21, dan 24. Yesus rindu untuk menolong murid-muridnya memahami ikatan kesatuan yang ada di antara Dia dan Bapa. Oh, betapa Ia rindu untuk menolong mereka memahami peristiwa-peristiwa yang akan mengarah pada penyaliban dan kematiannya. Hanya jika iman mereka sepenuhnya bertumbuh pada Allah, barulah mereka dapat memahami bahwa Yesus adalah Anak Allah. Hanya dengan demikian, mereka akan dapat bertahan pada saat pencobaan. Kemudian, mereka akan memahami bahwa Yesus diutus oleh Allah untuk mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Melalui doa ini, Yesus mempercayakan murid-muridnya ke dalam pemeliharaan Bapa. Dia menjadi pengantara bagi mereka dan bagi semua orang yang percaya kepadanya sebagai imam besar yang sah. Sayangnya, para murid pada saat itu belum mengerti arti dari perkataan Yesus. Mata rohani mereka masih diredupkan oleh harapan mereka sendiri. Mereka gagal memahami misi Yesus. Malam itu, Yudas mengkhianati Yesus. Para murid menghabiskan akhir pekan dalam keputusasaan yang sepi. Tetapi setelah kebangkitan Yesus, mereka akan mengingat doa Yesus. Mereka akan mengerti bahwa sesungguhnya kunci kemenangan ditemukan dalam persekutuan dengan Tuhan. Jika kita berusaha untuk menjadi satu dengan Yesus, Dia akan memampukan kita untuk mencerminkan kasih-Nya kepada dunia di sekitar kita. Ingatlah, Yesus berdoa agar kita menjadi satu dengan Allah, sehingga dunia percaya bahwa Bapa telah mengutus Yesus untuk menyelamatkan dunia. Mari kita membuat keputusan untuk memiliki hubungan yang hidup dengan Allah dan berdoa agar dunia dapat mengenal Yesus dan kasih Bapa melalui bimbingan Roh Kudus.